Halo, perkenalkan nama saya Delin Sinta Marisi Purba, kelas RD dengan NIM 123220168. Perkenalkan nama saya Ines Benedikta dengan NIM 123220166 dari kelas RD. Halo, perkenalkan nama saya Carlos Antonio Lisubori dari kelas RD dengan NIM 123220210. Perkenalkan nama saya Mitra Pratamasian dari kelas RD dengan NIM 123220198. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses pembuatan rancangan atau urutan yang disusun secara teratur, sistematis, dan terencana dengan sumber daya yang ada, sehingga segala sesuatu atau goals bisa berjalan dengan lancar. Dalam perencanaan, terdapat proses perencanaan. Proses perencanaan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu menetapkan target atau tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Untuk pencapaian tujuan, proses perencanaan merupakan bagian dari kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan. Sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dapat diurutkan sejak masa pendudukan kolonial Belanda. Pada masa itu, pola pengaturan kota sangat dipengaruhi oleh kehadiran penjajahan kolonial dan undang-undang desentralisasi yang memungkinkan pemerintahan kota mengatur urusan kotanya sendiri. Setelah kemerdekaan, terjadi pertumbuhan pesat pada kota-kota besar akibat migrasi masuk dan kondisi infrastruktur yang kurang baik. Hal ini mendorong pembentukan rencana 5 tahun pertama pada tahun 1956 sampai 1960 dan Komite Perencanaan Nasional. Selama perkembangannya, Komite Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, perubahan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga telah menyediakan program studi di bidang ini untuk mendukung perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di tanah air. Sebagai contohnya, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Kota Undip didirikan pada tahun 1992 menjadi program studi perencanaan wilayah dan kota kedua setelah ITB di lingkungan perguruan tinggi negeri Indonesia. Aspek keprofesian dan juga peluang kerja sebagai perencana di masa depan. Yang pertama, memiliki pendidikan formal di bidang perencanaan wilayah dan kota atau bidang terkaitnya. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang konsep tata ruang dan prinsip-prinsip perencanaan perkotaan. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta keterampilan komunikasi yang baik untuk memfasilitasi diskusi dan juga presentasi. Keempat, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola proyek perencanaan wilayah dan kota dengan efisien. Yang kelima, paham tentang regulasi, kebijakan, dan hukum terkait perencanaan wilayah dan kota. Peluang kerja untuk perencana di masa depan. Yang pertama, perencanaan wilayah dan kota akan diperlukan untuk pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kedua, bekerja sebagai konsultan swasta di sektor-sektor ataupun proyek-proyek pengembangan. Dan yang ketiga, pembangunan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang keempat, penerapan teknologi seperti analisis big data dan kecerdasan buatan dalam proses perencanaan. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari ruang lingkup wilayah dan kota. Ruang lingkup wilayah dan kota memiliki perbedaan yang mendasar. Ruang lingkup wilayah adalah analisis keruangan yang dijadikan objek studi dengan batas-batas administrasi. Sedangkan ruang lingkup kota mencakup entitas geografis yang umumnya memiliki struktur pemerintahan sendiri dan cenderung memiliki populasi yang lebih besar, infrastruktur yang lebih lengkap, serta berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan politik.
Dengan demikian, ruang lingkup wilayah lebih menekankan pada analisis keuangan, sementara ruang lingkup kota lebih menekankan pada aspek populasi, infrastruktur, dan juga fungsi kota. Substansi kajian dan ruang perencanaan wilayah berbeda dengan perencanaan kota dalam hal objek studi dan fokus perencanaannya. Substansi kajian dan ruang perencanaan wilayah lebih menekankan pada analisis keruangan dan perencanaan pembangunan wilayah. Sedangkan perencanaan kota lebih menekankan pada aspek populasi, infrastruktur, dan fungsi kota. Produk perencanaan wilayah meliputi rencana tata guna lahan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana induk wilayah. Sedangkan produk perencanaan kota meliputi rencana tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, dan rencana aksi pembangunan kota. Isu dan permasalahan yang akan kami bawakan adalah tentang transportasi di Provinsi Lampung. Permasalahan di Provinsi Lampung meliputi kemacetan lalu lintas, masalah lahan parkir, angkutan umum, dan lainnya. Namun ada beberapa proyek yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah transportasi tersebut. Sebagai contoh, Yang pertama, pemerintah Provinsi Lampung telah mengendalikan volume kendaraan pribadi dan membangun sistem angkutan umum untuk membenahi transportasi kota. Yang kedua, pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu telah mengikuti acara mapping isu strategis program pembangunan dan kebijakan sektor transportasi untuk mengurangi permasalahan transportasi dan mentransformasikan sistem transportasi yang handal. yang ketiga, Pelabuhan Bakauheni sebagai pelabuhan penyeberangan utama yang menghubungkan Sumatera dan Jawa juga menjadi simpul akhir yang mempertemukan berbagai moda transportasi seperti jalan, kereta, dan angkutan penyeberangan lainnya. Kawasan Bakauheni sedang dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus dan masih banyak yang lain. Dari hasil kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota, dapat disimpulkan bahwa PWK harus memahami pentingnya tata ruang yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan, melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan merumuskan solusi yang holistik dan efektif, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sebagai kunci keberhasilan. Pemanfaatan teknologi dan data dalam proses perencanaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kota dan wilayah itu sendiri. Pendalaman yang perlu dipelajari lagi ke depannya terkait ilmu bidang kepwk ini antara lain yang pertama itu adalah analisis keruangan, yaitu memahami lebih dalam tentang teknik analisis keruangan. Yang kedua ada pemahaman hukum dan kebijakan yang mengatur perencanaan wilayah dan kota. Yang ketiga memahami lebih dalam tentang perencanaan transportasi berkelanjutan. Yang ketiga memahami lebih dalam tentang perencanaan lingkungan perkotaan, mengelola sumber daya alam dan mitigasi bencana. Dan pendalaman-pendalaman tersebut diperlukan untuk memahami secara komparatif tentang perencanaan wilayah dan kota serta dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lapangan.